Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Amalia dari Prodi PAI. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat ilmu, khususnya membahas 3 fondasi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita pahami bahwa filsafat ilmu itu sangat penting. Karena bukan hanya membahas ilmu pengetahuan saja, tetapi juga melihat ilmu itu secara mendalam. Artinya kita itu tidak hanya belajar apa isi ilmunya saja, tetapi juga bertanya, ilmu itu hakikatnya apa, didapat dari mana, dan dipakai untuk tujuan apa. Nah, dari sinilah filsafat itu menjadi dasar berpikir kritis dalam dunia pendidikan maupun kehidupan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Apa itu filsafat? Oke. Jadi filsafat ilmu itu merupakan cabang filsafat yang merefleksikan hakikat, landasan, dan implikasi ilmu pengetahuan secara mendalam dan kritis. Maksudnya apa? Jadi filsafat ilmu itu mengajak kita itu untuk tidak menerima ilmu begitu saja. Kita itu diajak berpikir lebih mendalam. Misalnya, kenapa sesuatu itu disebut ilmu? Apa dasar kebenarannya? Dan apakah ilmu selalu bermanfaat? Itu contohnya. Kemudian ada 3 pilar utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, ketiganya itu menjadi fondasi utama dalam memahami ilmu pengetahuannya. Jadi tujuan mempelajari ini agar kita bisa menilai ilmu itu secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Lanjut, 3 dimensi filsafat ilmu. Oke, ontologi. Yang pertama yaitu ontologi. Jadi ontologi itu membahas apa yang dikaji oleh ilmu. Ontologi apa? Ontologi membahas apa yang dikaji oleh ilmu. Contohnya, ilmu biologi, objek kajiannya apa? Makhluk hidup. Kalau matematika, objeknya angka dan logika. Jadi ontologi itu fokus pada objek ilmunya. Yang kedua yaitu epistemologi. Jadi epistemologi itu membahas bagaimana ilmu diperoleh. Contohnya, lewat penelitian bisa, observasi, eksperimen, terus logika berpikir. Jadi kalau ontologi itu bertanya apa, sedangkan epistemologi itu bertanya bagaimana cara kita tahu. Gitu. Lanjut kita ke aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai dan manfaat ilmu. Contohnya, ilmu teknologi itu dipakai untuk membantu manusia, ya kan? Bukan untuk merusak. Jadi aksiologi melihat sisi etika dan tujuannya. Tujuan ilmu itu, ilmu teknologi dipakai untuk apa tujuannya? Untuk membantu manusia. Nah itu. Lanjut, ontologi hakikat realitas. Oke, maksudnya apa? Di sini ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, keberadaan, dan realitas. Dalam konteks ilmu, ontologi menjawab pertanyaan mendasar, apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Maksudnya apa? Ontologi itu mempertanyakan sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, serta bagaimana wujudnya. Dan dalam ilmu, ontologi itu menjawab apa yang dipelajari dan apa batas kajiannya. Ada 3 istilah penting. Yang pertama yaitu objek material. Objek material itu apa? Segala sesuatu yang dijadikan sasaran kajian. Contohnya apa objeknya? Manusia, alam, bisa, atau masyarakat. Terus yang kedua itu objek formal, yaitu sudut pandang khusus dari objek itu. Contohnya, manusia bisa dikaji dari sisi psikologi, ekonomi, pendidikan, dan agama. Jadi objeknya sama tapi sudut pandangnya beda. Itulah yang membedakan antar ilmu. Yang ketiga yaitu hakikat realitas. Pertanyaan tentang apakah realitas itu bersifat fisik, mental, atau keduanya. Lanjut kita ke slide kelima, yaitu epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan. Oke.
Artinya ilmu itu datang dari mana? Misalnya pengalaman empiris bisa, atau akal rasio, atau intuisi, atau wahyu, itu bisa datang dari mana saja ya. Terus lalu epistemologi itu juga membahas metode ilmiah. Nah, di sini seperti apa itu? Induktif, deduktif, eksperimen, atau hermeneutik. Maksudnya apa? Supaya ilmu itu diperoleh dengan cara yang benar, bukan cuman asal-asalan, asal klaim gitu ya. Jadi kemudian ada uji kebenarannya nih di sini. Koherensi itu apa? Sesuai logika. Korespondensi apakah sesuai faktanya? Pragmatisme itu bermanfaat atau tidak. Jadi kalau ada informasi, kita jangan langsung percaya ya, harus diuji dulu kebenarannya. Lanjut kita ke slide ke-6. Jadi aksiologi membahas nilai ilmu pengetahuannya. Artinya ilmu itu digunakan untuk apa? Karena ilmu tanpa nilai bisa berbahaya. Contohnya ya, teknologi kan bisa dipakai untuk pendidikan ya, tapi bisa juga dipakai untuk penipuan. Maka aksiologi menekankan etika penggunaan ilmunya. Jadi ilmuwan harus punya tanggung jawab moral. Ilmu seharusnya membawa apa? Kan harusnya ilmu itu membawa kesejahteraan, keadilan, terus kemajuan peradaban ya, bukan malah menghancurkan gitu ya. Jadi ukuran ilmu itu bukan hanya pintar saja, tapi juga bermanfaat. Oke, lanjut ke slide ke-7. Ketiga, dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan melengkapi satu sama lainnya. Jadi maksudnya apa? Ketiga dimensi ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Kok bisa? Nah, kalau ontologi kan menentukan apa yang dikaji. Terus kalau epistemologi itu menentukan bagaimana cara mengkajinya. Terus aksiologinya itu menentukan untuk apa dikaji. Jadi contohnya pendidikan. Di pendidikan ya, contohnya objeknya peserta didik. Terus metodenya penelitian pendidikan. Terus tujuannya apa? Untuk mencerdaskan bangsa. Jadi ilmu akan lengkap jika tiga unsur ini berjalan bersamaan. Jadi ketiga pondasi ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Contoh penerapan. Yang pertama yaitu di ilmu alam atau sains. Objeknya realitas fisik ya, seperti benda, energi, tumbuhan, terus tubuh manusia. Jadi metodenya itu apa biasanya? Eksperimen atau observasi. Tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Contoh kedokteran, fisika, terus kimia. Terus yang kedua yaitu ilmu sosial atau humaniora. Jadi objeknya manusia dan interaksi sosial. Metodenya bisa wawancara, observasi, terus interpretasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan keadilan dan nilai kemanusiaan. Contoh sosiologi, pendidikan, dan sejarah. Jadi semua ilmu itu punya ontologi, epistemologi dan aksiologi masing-masing. Oke, lanjut kita ke slide terakhir. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang bijak berakal pada filsafat, karena dengan memahami ontologi apa tadi? Ontologi kita tahu apa yang dikaji. Terus epistemologi, kita tahu cara memperoleh ilmunya. Terus yang ketiga itu aksiologi, kita tahu manfaat dan etika ilmu. Maka kita tidak hanya menjadi orang berilmu, tetapi juga menjadi manusia yang kritis dan bertanggung jawab dan bermartabat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.